Selamat malam, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang berbahagia. Suki Hontu Namo Buddhaya. Kembali lagi kita berjumpa di dalam Masa Kaca Online pada Senin 22 September 2025. Masa Kaca Online Season 6 episode 56 yang diselenggarakan oleh KBTIK Residenan Basuki yang ditayangkan secara live melalui channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Ya, kembali lagi pada malam hari ini kita akan bersama-sama menambah wawasan dan mendengarkan uraian Dhamma yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Ciradamo Mahatera dengan topik melatih Dhamma secara bertahap. Untuk memulai kegiatan Dhamma Kaca Online pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Sang Tiratana dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swagato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supati Panno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Sang Siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Ya, setelah kita membacakan nama Karapata, marilah kita sejenak mendengarkan pembacaan Dhammapada yang akan dibawakan oleh Saudari Mailani. Pembacaan Kitab Suci Dhammawaga Dhammapada Bab 20 Magawago Syair 285 beserta artinya. Ucinda sini hamatano kumudang sa radikang wapa nina santi magami wabru haya nipa nang sugate nade sitang cabutlah kecintaan dalam diri laksana orang mencabut bunga gumuda yang tumbuh di musim gugur dengan tangan. Kembangkanlah jalan kedamaian, karena Nibbana telah ditunjukkan Sang Sugata. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kepada Saudari Mailani yang sudah membacakan ayat suci Dhammapada. Selanjutnya, Bapak, Ibu, serta saudari-saudari sedama, sebentar lagi kita akan bersama-sama memulai mendengarkan uraian Dhamma yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante
Akan tetapi sebelum itu izinkan saya untuk membacakan profil singkat narasumber kita pada malam hari ini. Yang Mulia Bante Ciradamo Mahatera dengan nama penahbisan Ciradamo, tempat penahbisan di Wihara Dhamma Cakajaya, tanggal penahbisan pada 4 Maret 2004 pukul 9.26 waktu Indonesia Barat, dengan nama penahbis Bante Sukemo Mahatera, nama guru penahbisan Bante Sadawirotera, dan nama guru pembimbing Bante Damakaro. Baik, demikian tadi profil narasumber kita secara singkat. Tanpa berlama-lama lagi, untuk mempersingkat waktu, dengan hormat saya persilakan Yang Mulia Bante untuk menyampaikan uraian Dhamma pada malam hari ini dengan tema melatih Dhamma secara bertahap. Saya persilakan Bante. Ya, selamat malam pada para pemirsa di Jember. Yang telah kita ketahui bahwa jalan mulia berunsur 8 yang dimulai dari pengertian benar atau pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, dan samadhi benar. Kedelapan ini dikelompokkan menjadi sila, samadhi, dan panya. Sila akan memperdalam samadhi. Samadhi akan memurnikan panya. Demikian juga panya akan memurnikan sila. Jadi ke-8 faktor ini akhirnya berhubungan semua. Saya ulangi, sila memperdalam samadhi, samadhi mengembangkan panya, panya memurnikan sila. Karena itu cara kita berlatih juga secara bertahap. Dimulai dulu dari sila. Sila kalau kuat atau murni, maka kita mudah melakukan samadhi. Samadhi yang dalam atau tenang akan mengembangkan panya. Panya yang berkembang akan memurnikan sila. Terus berputar demikian hingga jalan utama berfaktor 8 ini menjadi sempurna dan si pelaku akan mencapai kebebasan sempurna yang disebut nibbana. Karena itu tema saya kali ini adalah berpraktek Dhamma secara bertahap. Dimulai dari pemahaman terhadap jalan mulia berunsur 8. Dan tadi sila harus kita perkokoh, sehingga kalau sila kita perkokoh, maka penyesalan-penyesalan akan terjauhkan dan batin akan menjadi tenang. Batin yang tenang akan mudah memegang objek meditasi yang kita gunakan. Misalkan keluar masuknya napas atau anapana atau pengembangan meta cinta kasih. Saat pikiran telah tenang, maka secara otomatis
Panya akan berkembang. Saat panya berkembang, kebijaksanaan akan mengetahui mana yang benar yang salah. Dengan demikian, sila kita menjadi semakin kokoh. Jadi, 3 tahapan ini, sila sama dipanya saling mendukung. Karena itu, saya katakan berlatih dhamma secara bertahap. Demikian juga saat kita melaksanakan Pancasila pada hari-hari biasa, kalau merasa sulit, kalau merasa kesukaran, maka Anda harus meningkatkan latihan 8 sila pada saat hari-hari uposatha, baik uposatha genap maupun uposatha bulan terang. Dengan Anda melaksanakan 8 sila pada saat hari uposatha, maka Anda akan menjadi lebih mudah untuk melaksanakan Pancasila. Karena itu disebutkan berlatih secara bertahap. Kalau Anda tidak pernah melaksanakan uposatha sila atau 8 sila, cobalah melatihnya. Dengan demikian, Anda akan mengetahui betapa besar manfaatnya melaksanakan 8 sila atau uposatha sila walaupun sebulan 2 kali, yaitu pada saat bulan gelap dan bulan terang. Nanti pada saat Anda melaksanakan Pancasila pada kehidupan sehari-hari akan terasa lebih mudah. Karena itu diharapkan para umat juga rajin meningkatkan latihannya melaksanakan 8 sila pada saat hari-hari uposatha. Anda sekalian kan tahu bahwa uposatha sila atau 8 sila hanya cuma tambah 3 sila saat melaksanakan uposatha sila. Dari Pancasila itu tambah 3. Yang pertama yaitu wikala bujana, artinya tidak makan makanan keras setelah lewat tengah hari, tapi masih bisa minum. Dengan demikian, kesegaran tubuh masih bisa terjaga. Kemudian yang kedua, yang mungkin bagi berumah tangga agak sulit, tapi bukannya tidak bisa dilakukan, yaitu berselibat pada hari itu, yaitu melakukan apa yang disebut abrahmacharya. Ini memang bagi berumah tangga agak sulit, tetapi bukannya tidak bisa dilakukan. Ya, itulah pembukaan uraian dhamma ini. Jadi, laksanakanlah sila, terutama Pancasila, pada hari-hari biasa dan pada hari-hari uposatha, laksanakan 8 sila. Sila yang kuat akan memperdalam samadhi Anda. Saat sila Anda kuat, Anda bermeditasi akan merasa mudah. Karena apa? Karena 5 sila yang kuat berarti
tidak banyak melakukan pelanggaran, sehingga penyesalan di batin itu boleh dikata tidak ada. Dengan demikian akan mempermudah pikiran menjadi tenang. Saat pikiran tenang, maka kebijaksanaan atau banyak akan tersingkap. Karena itu berlatihlah secara bertahap. Dengan cara Anda berlatih secara bertahap, bagaikan orang yang menaiki anak tangga, sehingga tidak mudah jatuh tergelincir. Saya ulangi, karena itu laksanakanlah Pancasila dan Uposatasila pada tiap-tiap hari Uposata, yaitu di waktu bulan gelap dan bulan terang. Dengan demikian, saat Anda berlatih meditasi akan terasa mudah. Kalau meditasi Anda sudah mengakar dalam, kebijaksanaan akan dengan sendirinya terbuka, terkembang. Tanpa meditasi, kebijaksanaan akan sulit untuk berkembang. Itulah umat-umat di Jember, coba perhatikan, walaupun uraian dhamma ini sangat singkat, saya rasa sangat penting. Saya rasa pendahuluan cukup sekian, bisa mengajukan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, Bante, terima kasih atas pendahuluannya. Ini sebagai pembuka di sesi diskusi ya, Bante. Ya, balik untuk pendahuluan yang tadi sudah Bante sampaikan, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan, Bante. Tadi Bante ada menyinggung tentang apabila kita merasakan kesulitan atau kesukaran dalam melaksanakan Pancasila, Bante menyarankan untuk kita mencoba untuk melaksanakan Atasila. Kenapa Ya, kenapa seperti itu, Bante? Soalnya kan kita melaksanakan 5 sila saja sudah merasa kesulitan. Bagaimana ketika eh, kita jadinya melaksanakan 8 sila gitu ditambah 3 lagi? karena Apakah itu ya, Bante? melaksanakan 8 sila kan sulit. Dengan demikian, kalau bisa sebagai latihan, kemudian saat melaksanakan Pancasila tentu lebih mudah. Itulah alasannya. Jadi lebih punya pengendalian diri ya, Bante, saat melaksanakan Ya, Atasila gitu. contohnya yang sila keenam, Wikala Bujana, tidak makan setelah tengah hari. Mungkin biasanya kan makan 3 kali. Nah, saat ini setelah tengah hari tidak makan makanan keras, tapi minum masih diperbolehkan. Itu kan merupakan latihan yang sulit. Iya, betul, Bante. Yang dulunya banyak makan sekarang menjadi berkurang. Kalau mau diet bisa dicoba, juga baik untuk kesehatan. Jangan takut yang punya sakit mah nanti kan tambah parah. Tidak, ternyata buktinya para biku juga melaksanakan ya sehat-sehat aja, enjoy saja. Oke, baik, Bante. Terima kasih. Selanjutnya, untuk memulai berlatih, yang pertama ini kan tadi
dengan kita melaksanakan sila, kita akan mudah untuk memperdalam samadhi. Dengan kita melakukan samadhi, kita akan mengembangkan panya. Dan dengan mengembangkan panya itu sendiri tadi seperti yang kata Bante bilang, kita bisa terkondisi untuk memurnikan sila. Jadi semua itu kan berkaitan, berputar-berputar gitu ya Bante. Ya. Nah, sebagai umat awam Bante, bagaimana sih cara kita bisa mulai berlatih atau mengukuhkan 3 elemen tadi Bante? Nah, yaitu coba pada hari Uposatha melaksanakan 8 sila. Nanti kan akan tahu manfaatnya yang lebih banyak. Jadi begitu. Kalau misalnya Bante, misalnya ya di dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita biasanya bertemu sama umat Bante. Lalu judulnya belajar Dhamma secara bertahap itu mungkin ada umat-umat yang masih belum bisa mengerti Dhamma secara di dalam banyak hal gitu. Belum belum terlalu mengerti Dhamma, Bante. Misalnya umat ini ingin menambah Dhamma tapi cangkirnya itu sudah penuh sekali. Jadi tidak bisa ditambah lagi tapi dia punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu Bante. Bagaimana Ya, itu Bante cara menghadapi orang yang mungkin karena cangkirnya sudah penuh kan jadi tumpah-tumpah gitu Bante. ya kita mulai yang gampang-gampang saja. Contohnya melaksanakan 8 sila. Kalau Wikala Bujana tadi tidak makan setelah tengah hari tidak bisa, kan masih ada sila lainnya yaitu Naca Gita Wadita Wisukadasana, tidak merias diri secara berlebihan pada waktu hari Uposatha. Itu dulu biasanya merias diri secara berlebihan, sekarang coba dikurangi. Begitu caranya. Berarti tetap dasarnya dulu ya Bante. Iya, Pancasila dulu. Atau Atasila tadi seperti yang Bante bilang. ya dimulai dari itu. Kemudian, ya kalau punya waktu, nah ikut retreat kan bisa itu dengan waktu yang agak lama sehingga latihan kita terutama di bidang konsentrasi meningkat. Contohnya di wihara-wihara sekarang itu banyak yang mengadakan ODM, One Day Mindfulness. Nah, itu manfaatnya sangat banyak guna melatih mereka yang kurang suka meditasi menjadi suka, karena kalau ada one one uh, one day mindfulness kan banyak temannya gitu. Jadi lebih semangat ya Bante. Iya. Kalau membahas tentang Atasila Bante. Kan di sila ketujuh itu kan benar-benar kita dilatihnya menurut saya kalau misalnya saya atas sila itu benar-benar diuji di sila ketujuh. Nah, misalnya kita kan umat awam sehari-hari bekerja, melaksanakan atas sila di dalam kehidupan kita, di dalam daily life kita gitu Bante. Tapi kita tetap bekerja kan, berarti kan otomatis melaksanakan atas sila tapi tetap bekerja juga. Bagaimana kalau misalnya di dalam kondisi tersebut kita tetap harus bekerja dengan seperti memakai kosmetik, makeup kayak gitu Bante. Apakah itu masih nggak apa-apa? Yang penting sudah mau coba atas sila atau bagaimana menurut pandangan Bante? Ya, contohnya memakainya bedak
jangan tebel-tebel, memakainya lipstick jangan yang mencolok, memakainya minyak wangi sebagai pengharum juga jangan yang menyolok, kan bisa itu mengurangi sedikit demi sedikit, akhirnya tidak menggunakan sama sekali pada saat hari uposatha saja, kan bisa. Jadi mengurangi ya Bante, Iya, mengurangi pemakaiannya. pertama begitu. Baik Bante. Hmm, Bante, di bagian Pancasila Buddhis yang kelima itu kan Surameraya Majapahit Iya. tidak minum minuman memabukkan yang Ya. dapat menyebabkan lemahnya kesadaran kita ya Bante. Akan tetapi Bante biasanya itu ada orang yang membela diri. Oh, saya minum alkohol karena ingin menghangatkan badan. Kalau misalnya ada umat yang seperti itu, Bante, bagaimana Bante menanggapinya? Gimana? Coba diulangi. Oh ya, di Pancasila Buddhis, Bante, kan sila kelima itu kan kita tidak boleh minum minum minuman memabukkan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Oh, Betul. Nah, biasanya ada yang celetukan lah membela dengan ucapan saya itu minum alkohol untuk menghangatkan badan, katanya seperti itu. Bagaimana pandangan Bante? Kan maksudnya itu tetap minum ya dan secara sadar gitu. ya, kalau cuaca dingin di sini loh ya, di Indonesia kan tidak seperti di Eropa terlalu ekstrim. Saya rasa tidak minum pun bisa. Tuh, caranya begitu. Ya, ya enggak usah minum. Ya kita pakai itu aja toh. Pakaian hangat yang lebih tebal atau double kan bisa. Atau tubuh kita kita hangatkan dengan minyak apa itu, minyak penghangat bayi itu loh. Itu Minyak kan telon. ya itu kan hangat juga. Kalau itu sih bukan alasan yang tepat gitu loh. Memang pengen aja kayaknya ya Bante. Nah iya, Jadi membela diri. ya, ya itu jawabnya itu. Oke Bante, siap. Selanjutnya Bante, eh, kalau balik lagi ya Bante, melaksanakan atasila di dalam kehidupan Ya, sehari-hari umat awam, jam makan itu kan minimal jam 12 siang Bante. jam Apakah kalau 2. misalnya, oh tidak kedengaran Bante? Bante, apakah suara saya terdengar? Signal Bante. Cek, terdengar ya? Bante yang ini. Oh, Bantenya.
Bante, apakah suara saya terdengar? Oke, baik. Oke, baik. Kita lanjutkan diskusinya ya, Bante. Ya, Ya, tadi yang mau saya tanyakan itu, jika kita melaksanakan atasila sebagai umat awam, Bante, di sila keenam itu kan tidak boleh makan selepas tengah hari. Mungkin biasanya jam 12 makan, jam 12 siang selesai, lalu kita sudah tidak boleh makan lagi, Bante. nah, Nah, tapi minum masih boleh. ya betul, Bante. Bagaimana dengan para pekerja Bante yang biasanya mungkin baru jam 12 istirahat, apakah cincai lah yang penting makan terakhir lalu sudah ya jangan makan lagi gitu atau bagaimana Bante? Ya, termasuk pekerja pun juga setelah lewat tengah hari tidak makan siang lagi. Cuma kalau untuk latihan, terutama yang kecil-kecil itu kan ada Pak Baja sama nilai remaja, itu mereka diberi coklat. Kalau malam itu lapar, mereka makan coklat masih diperbolehkan karena coklat termasuk lemak. Berarti oh ada pengecualian begitu ya Bante kalau misalnya latihan sama Nera. Kecil ya sama Nera yang kecil ya Bante. Ini yang kecil-kecil itu kan ya lapar gimana? Ya dikasih coklat, dak coklat itu ya yang tidak terlalu pahit lah. Itu Iya. kita makan coklat boleh karena coklat kan termasuk lemak. Oke, baik Bante. Em, Bante, untuk orang yang atas sila, kan ada dijelaskan bahwa di sila ke-8 itu Ucasayana Mahasayana ya Bante tidak duduk Ya, atau tidur di tempat yang mewah atau tinggi. hmm. Ya, bisa dijelaskan. Artinya mewah di sini zaman-zaman dulu, zaman kerajaan itu adalah besar-besar gitu. Mm, Sebetulnya tidak perlu pakai tempat tidur yang luas, besar, itu diartikan sebagai tinggi itu. berarti karena terpatok pada zaman dahulu yang kerajaan-kerajaan kayak gitu ya Bante? Ya, ya kalau kita zaman sekarang ya sederhana aja. Kita beli apa itu tikar atau matras kan ada yang empuk itu bisa, itu kan cuma semalam aja kan untuk latihan, lama-lama kan bisa. Atau seperti matras tidur yang untuk Iya, retret itu ya Bante? ya yang lipat itu, yang bisa digulung, biasanya untuk camping itu bisa. Apakah pada umumnya memang ketentuan tingginya setinggi itu saja, Bante? Seperti matras Gimana? retret gitu, Bante. Ya kebanyakan begitu. Hmm. Waktu retreat mereka kan kalau retreat yang sekarang ini loh kan pasti atasila. Karena kalau atasila kan juga meringankan beban panitia atau maksudnya konsumsi makannya tidak perlu banyak gitu loh. Iya. Oke, baik, Bante. Bante, saya sekarang mau tanya ke Ya, bagian Panya, Bante. Kebijaksanaan. Selain kita eh, melaksanakan sila ya, Bante, untuk menumbuhkan kebijaksanaan juga, eh, apakah ada cara lain yang bisa Bante sampaikan kepada kita? Bagaimana sih cara kita mengembangkan Panya? Mungkin meditasi, menjalankan sila, lalu apakah ada lagi yang bisa diperhatikan oleh kami sebagai umat awam, Bante?
belajar dhamma, berdiskusi, itu adalah caranya untuk meningkatkan panya. Lewat apapun ya Bante, belajar Dhamma. Ya, diskusi juga bisa. Kemudian ada itu apa? Diadakan lomba cerdas cermat, itu salah satu untuk meningkatkan belajar mat. Atau Dhamma Sakaca seperti ini juga merupakan salah satu cara ya Bante? Salah satu. Iya. Lalu Bante, untuk pemula yang ingin melaksanakan meditasi Bante, apakah Ya, ada tips and triknya Bante? ya meditasi yang mudah-mudah saja. Contohnya meditasi dengan melafalkan Buddho, itu lafalkan aja Buddho, 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 Buddho. Begitu kan lama-lama pikiran juga tenang, terkonsentrasi oleh kata-katanya sendiri, yaitu Buddho. Bisa. Melafalkan Buddho ya Bante? Ya, itu kan salah satu teknik meditasi juga. Pelafalan kata-kata Buddho. Untuk ini ya Bante, melafalkan Buddho itu apakah untuk biar tetap konsentrasinya terjaga begitu Bante? Ya, konsentrasinya pada kata-kata Buddhonya itu. Untuk pemula Bante, biasanya Bante menyarankan berapa lama untuk Ya meditasi? langsung saja. Buddho, Buddho tidak perlu keras-keras. Pada saat kita mengucapkan Buddho, Buddho itu kan suara Buddhonya itu kan bergema untuk mengatasi rintangan suara dari luar. Kalau rintangan suara dari luar mereda, kita tenang, menjadi tenang. Gitu. Dan pada saat kita mengucapkan Buddho, 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 pikiran kita, kesadaran kita hanya tertuju pada kata-kata Buddho yang artinya Sang Buddha. Sehingga pikiran tidak akan mengembara atau ngelantur ke mana-mana. Itu adalah teknik yang mudah. Gitu. Ya, teknik yang bersahabat dengan para pemula yang ingin melaksanakan meditasi ya Bante, dengan Nah, melafalkan Buddho. Kalau misal kalau misalnya meditasi itu Bante, biasanya ya, kita suka kesemutan atau kakinya kram, kakinya hmm, sakit. Apakah diperbolehkan untuk mengganti posisi atau tetap boleh. saja dan disadari begitu Bante? Begini, meditasi itu ada 4 posisi duduk yang paling mantap, kemudian berdiri, jalan, dan berbaring. Nah, ini bisa dipakai semua. Sebentar duduk, kalau kesemutan berdiri, kalau berdiri capek jalan, jalan capek lagi berbaring, terus menerus keempat posisi bisa digunakan. Kalau misalnya yang meditasi berbaring itu Bante, Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih detail bagaimana sih sebenarnya meditasi berbaring itu Bante? ya, yang sesungguhnya seperti Buddha Rupang tidur gitu. Tapi yang tidak usah sesulit itu, ya wis pokoknya berbaring.
Gitu aja bisa. Terus kemudian kalau dalam keadaan posisi berbaring, yang paling cocok mengamati kembung kempisnya perut atau naik turunnya dinding perut. Karena pada saat kita berbaring, gerakan dinding perut ini akan terasa jelas. Dengan demikian, kalau kita menggunakan objek itu pun juga bisa. Oke, Bante. Lalu Bante, bagaimana dengan meditasi berdiri dan berjalan? Apakah dari Bante ada seperti masukan apa yang bisa diperhatikan? Kan tadi seperti duduk, kita mencoba untuk melakukan budo untuk tetap fokus dan konsentrasi. Lalu pada saat kita meditasi berbaring, kita bisa mengamati kembang kempis perut. Lalu bagaimana dengan berjalan dan berdiri, Bante? Ya, berjalan objeknya adalah langkah kaki kanan kiri gitu. Itu juga sebagai objek meditasi, yaitu dengan posisi berjalan. Juga meditasi jalan juga bisa menyehatkan kesehatan. Karena kan jalan terus kan berarti kan darah kita mengalir dengan lancar.
Oke, baik Bante. Terhalang sinyal. Iya, tadi kita membahas tentang meditasi berjalan. Tadi terakhir Bante bilang bahwa meditasi jalan juga bisa apa ya, Meningkatkan berdampak pada kesehatan. kesehatan karena Ya, darah kita berjalan lancar ke seluruh tubuh. Lalu boleh dilanjutkan lagi Bante? Eh, Dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya, Bante. ya bisa. Oke. Eh, ada yang tanya dari YouTube, Bante. Ya, Ada yang bertanya dari YouTube channel. Kalau misalnya saat meditasi itu kita bisa ngantuk, Bante. Bagaimana cara mengatasi ngantuk itu? ya jalannya itu kan tidak ngantuk. Dengan meditasi berjalan ya, Bante, Iya, mengganti. duduk ngantuk, berdiri berdiri masih ngantuk, jalan. Kalau jalan kan tidak mungkin ngantuk. Iya, Tuh. karena melek ya, Bante. Mungkin Iya. salah satu. Hmm. Oke. Bante, ada lagi yang bertanya. Hmm, Ya, kita sebagai umat awam ini ingin mempraktikkan Dhamma secara bertahap, Bante. Dengan minimal itu Pancasila yang kita jalankan. ya. Tapi bagaimana pendapat Bante untuk sila kelima yang disebutkan bahwa dilarang minum minuman keras yang menyebabkan lemahnya kesadaran? Akan Hmm. tetapi di zaman sekarang ini semakin banyak zat adiktif yang beragam sekali macamnya. Misalnya rokok. Ya. Rokok itu kan tidak membuat kita mabuk, tetapi kecanduan dan ketergantungan gitu, Bante. Apakah kecanduan dan ketergantungan juga salah satu maksudnya yang tidak boleh dilakukan di sila kelima? Apakah maksudnya termasuk juga di dalam sila kelima begitu, Bante? Begini, yang dimaksudkan di sila kelima itu ditekankan pada kesadaran kita. Lah kalau rokok kan memang membuat ketagihan, tetapi kesadaran kita kan tidak menjadi lemah. Tuh. Akan tetapi rokok ini kan membuat kecanduan, Bante. Bagaimana, Bante? Nah ya itu, jangan merokok. Kalau kita sudah tahu bahwa merokok itu mengganggu kesehatan kita, terutama paru-paru. Ya jangan merokok gitu. Lagi pula merokok itu tidak hanya kita sendiri yang rugi yang merokok, yang tidak merokok pun juga terkena imbasnya. Contohnya kalau di rumah itu ada anak kecil, kan pernapasan mereka kan juga terganggu. Tuh. Untuk Berarti, ya Bante, untuk silakan. mengurangi rokok, kita bisa menggunakan manisan-manisan yang untuk ibu hamil atau giamkana itu sebagai pengganti mulut kita pahit saat tidak merokok. Dengan pakai itu kan lama-lama bisa mengurangi rokok. Tuh. Berarti jangan memulai ya, Bante. Iya. Oke. Eh, Selanjutnya, Bante, bagaimana dengan eh, penerapan Pancasila pertama ya, Bante? Panatipata itu, Bante. Misalnya, saya pernah dengar, Bante, kalau misalnya kita makan di rumah makan seafood,
lalu kita menunjuk yang mana yang ingin kita makan. Oh, maunya yang gendut-gendut gitu, Bante. Ya, Itu juga merupakan kita melanggar panatipata, Bante. ya, termasuk. Itu betul ya, Bante. Lalu apakah misalnya seperti ada seorang pembisnis rumah makan, Bante, yang setiap hari harus memesan ayam 10 kilo gitu misalnya, Bante. Apakah yang seperti itu juga merupakan pelanggaran sila pertama? Sebetulnya termasuk karena dia memesan. Memesan itu berarti kan mengakibatnya terbunuhnya ayam itu. Jadi termasuk pelanggaran sila pertama. Lalu bagaimana? Ya langsung aja, langsung mendadak ke pasar di mana mereka jual bukan karena pesanan kita, itu bisa. Oh, Berarti masih nggak apa-apa kalau misalnya kita baru ke pasar dan baru beli, bukan memesan ya, Bante? ya. Kalau ke pasar kan mendadak, tidak apa-apa, tidak memesan, tidak mengondisikan. Gitu. Memang orang itu jualan ayam yang sudah terbunuh, kan bukan kita yang mengakibatkan. Jadi bisa. Iya. Eh, lalu Bante, ini saya ada pertanyaan dari YouTube, Bante, Ya. mengenai meditasi, Bante. Hmm. Eh, objek meditasi apa, Bante, yang dapat memunculkan panya kebijaksanaan? Semua bentuk meditasi bisa. Memang kan begini, kekotoran batin kita kan ada 3 jenis. Satu, loba kilesa, kekotoran batin yang mengakibatkan kita serakah. Nah, itu meditasinya harus bersifat anicca, sesuatu yang berubah. Dengan kita mengetahui bahwa segala sesuatu selalu berubah, terutama bersifat kehancuran. Jadi sifat kita menyenangi sesuatu itu atau makanan itu menjadi berkurang atau berubah. Tuh. Yang kedua, kebencian atau dosa kilesa. Kalau dosa membenci, ya otomatis objek meditasi kita adalah mengembangkan cinta kasih. Tuh. Kemudian yang ketiga, moha kilesa. Moha kilesa itu membuat kita bingung. Ya, otomatis meditasinya kita ketenangan yang dalam. Dengan kita tenang, maka kita memiliki perhatian yang waspada atau sati sampajanya. Sati sampajanya akan bisa meningkatkan kesadaran seseorang menjadi sadar. Tuh caranya begitu. Berarti apakah kita bisa mengikis tiga kilesa tersebut dengan meditasi, Bante? Ya tergantung saat kita meditasi, kan kesadaran kita akan meningkat. Apa yang kita lakukan itu kebanyakan kita ingat. Nah itu kita harus tahu dulu bahwa kita termasuk di mana yang tiga-tiga ini. Loba kilesaka, dosa kilesaka, moha kilesaka. Kalau udah tahu ya kita berlatih latihan khusus untuk mengatasi kilesa-kilesa kita. Itu caranya. Latihan khusus yang dimaksud Bante itu yang seperti apa, Bante? Ya biasa aja. Dengan mengucapkan do seperti tadi,
do, do, do. Artinya kesadaran kita kan selalu waspada. Dan saat kesadaran kita waspada, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itu mudah tidak kita lupakan. Kita selalu ingat. Dengan demikian kita akan tahu, oh aku termasuk loba kilesa, oh aku termasuk dosa kilesa, oh aku termasuk muha kilesa. Dengan demikian kita bisa mengambil teknik meditasi yang tepat untuk mengatasi kilesa-kilesa kita atau kekotoran batin kita. Berarti dengan kita mengetahui dulu kita tuh lebih cenderung ke kilesa yang mana begitu ya Bante? Tadi ada 3, loba itu suaka, dosa itu benci, atau marah pemarah, moha ini yang paling sulit. Moha itu bagaikan orang bingung, tidak tahu arah. Oke Bante, terima kasih atas penjelasannya Bante. Lalu ada pertanyaan selanjutnya Bante. Kita tuh kan kalau misalnya bermeditasi otomatis akan mendapatkan kebijaksanaan ya Bante. Bagaimana sih wujud dan contoh dari kebijaksanaannya itu sendiri Bante? Yang bisa kita rasakan ya Bante. Misalnya setelah rajin bermeditasi, oh apakah kita jauh lebih bijak dalam mengambil keputusan atau bagaimana Bante? Begitu pertanyaannya Bante. Ini yang penting. Meditasi tidak boleh berpikir, terutama berandai-andai. Sudah cukup meditasi seperti apa adanya. Kalau saat kita meditasi, saat jengkel, kita katakan, oh ini adalah marah-marah. Itu berarti dosa kilesa kita lagi muncul. Nanti kan hilang lagi. Memang semua itu sifatnya anicca ini loh. Yang perlu kita sadari. Oke Bante. Lalu Bante masih ada pertanyaan lagi dari YouTube. Bila kita melaksanakan atasila Bante, lalu Ya, kita sakit dan betul-betul tidak bisa melanjutkan atasila, apakah boleh dibatalkan lalu kita boleh makan atau bagaimana Bante? boleh. Namanya kan latihan. Namanya latihan itu ada yang mampu, ada yang tidak. Karena itu perlu kita berlatih secara bertahap sesuai tema ini. Jangan memaksa terlalu, ya terlalu memaksa tidak boleh. Berarti nggak apa-apa ya kalau misalnya keadaannya sangat memaksa Bante. Ya, contohnya kita atasilah. Kemudian dengar itu tok-tok orang jual bakso, kita kepengen bagaimana? Tidak bisa, ya udah beli aja kuahnya, baksonya jangan. Itu caranya mengurangi gitu loh. Iya, iya. Akan tetapi lebih bagus kalau nggak beli ya Bante. Iya, tapi kan belum mampu. Kita kan harus belajar secara bertahap. Setidaknya Tuh. berarti mengurangi ya Bante. Sudah mengurangi at least kuahnya saja. Iya, Oke Bante, terima kasih atas ya. jawabannya Bante. Selanjutnya ada lagi yang bertanya Bante. Hmm. Ada disebutkan bahwa kita tidak boleh atau sebaiknya jangan bergaul dengan orang-orang yang dungu atau orang-orang yang tidak baik lah untuk kemajuan batin. Nah, Bante,
Bagaimana pendapat Bante kalau kita menjauhi orang-orang yang kurang baik, akan tetapi nanti impact-nya kepada kita itu juga jadinya terasa mengganjal ya. Misalnya Bante, kita jadi dijauhi, dibilang sombong atau lain sebagainya begitu Bante. Maksudnya kita menjauhi itu bukannya tidak berhubungan atau berkomunikasi dengan dia, tapi kita harus waspada terhadap ucapan kita, jangan sampai menyakiti dia. Kalau bisa kita nasihati. Tapi semua itu kan memerlukan waktu, tidak harus hari itu juga bisa berubah, sulit. Jadi disinilah kita perlunya memahami sifat anicca. Sifat anicca adalah segala sesuatu berubah, tetapi tidak perubahan itu tidak mengikuti kita, tetapi kita bisa menerima perubahan itu, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan itu. Baik Bante. Berarti mungkin bisa dengan mengurangi interaksi ya Bante. Ya, Jangan sampai langsung cut gitu. Mungkin yang seperti itu ya, bisa yang menimbulkan asumsi itu, ya Bante. ya, namanya kita manusia kan apa itu perlu bersosial tuh untuk Makhluk hidup sosial Bante. Manusia itu ya. bersosial ya berhubungan, Ya, betul. saling kerjasama. Kalau ada pekerjaan bisa diberikan, kita berikan. Kalau kita bisa menolong, ya kita tolong. Itu caranya. Baik Bante. Selanjutnya Bante. Dalam belajar Dhamma Bante. Saya jadi teringat tentang pariyati, patipati, dan patiweda. Ya, Tiga pati-pati tahapan ini pati wida. Tiga tahapan ini kan merupakan cara kita untuk belajar Ya, Dhamma ya Bante. Mungkin boleh dijelaskan pariyati Bante? itu artinya kita belajar, termasuk membaca buku-buku dhamma, termasuk berlatih meditasi, baik samatha maupun vipassana. Itu adalah pariyati. Kalau yang pernah ikut Pabaja, terutama zaman sekarang ada yang pendidikan untuk biku. Nah, itu diberi mereka pelajaran pariyati, yaitu ajaran-ajaran biku, terutama tentang winaya dan sebagainya. Pada saat kita berlatih atau berpraktek sedikit demi sedikit, itu disebut pariyati, pati-pati. Nah, hasilnya itu disebut patiwida. Berarti pariyati itu adalah belajar teori Bante. Pati-pati Belajar itu prakteknya. pati-pati prakteknya. Dan patiweda itu adalah hasil yang didapatkan ya Bante. Nah, saat dia membaca buku Dhamma, contohnya dalam Parita Biru adalah tentang Karania, itu adalah pariyati. Kemudian dia melaksanakan praktek sesuai Karania, itu adalah pati-pati. Hasilnya dia menjadi seorang yang penyabar, itu adalah patiwida. Hasil dari pariyati dan pati-patinya ya Bante Ya, berarti. Nah, Bante, tadi balik lagi ke sila samadhi dan panya yang berkaitan Bante. Eh, Kadang itu panya atau kebijaksanaan itu sering dianggap sebagai tingkatan yang paling tinggi gitu Bante. Apakah seseorang itu harus dulu
sempurna atau setidaknya harus dulu bagus lah di dalam sila dan samadinya baru bisa mengembangkan panya Bante. Apakah maksudnya tiga hal itu bisa dilakukan secara bersamaan begitu Bante atau harus satu tahap Kan dulu, satu tahap ketiga ini saling berhubungan. Sila memperkuat samadhi, samadhi mengembangkan panya, panya memurnikan sila. Nah ini kan selalu berputar. Contoh 5 sila kan ada 5. Kemudian ada orang yang sila keempatnya, sila kelimanya belum mampu menyempurnakan. Itu pun juga ada hasilnya, bukan tidak ada hasil. Tetapi dengan kekurangan, mungkin karena sila kelima masih kurang atau masih bolong-bolong, maka dia menjadi orang yang pemarah, sulit dikontrol. Itu adalah akibatnya. Beda dengan kalau 5 silanya baik semua. Itu. Jadi penyabar itu adalah resikonya. baik Bante. Lalu Bante, eh, bagaimana ya Bante biar eh, kita berlatih ketiga aspek tersebut dan tidak berhenti di salah satu elemennya dari tiga elemen itu Bante dan terus berkembang begitu Bante. Jadi nggak stuck di satu Ya, elemen. ya kan sudah dikatakan bahwa itu semua saling berhubungan, saling berkaitan. Dimulai dari manapun boleh. Contohnya saya sila dulu, ya enggak apa-apa. Sila kuat, samadhi kan dalam. Samadhi dalam kan panya menjadi berkembang lebih bijaksana. Panya yang lebih bijaksana bisa memurnikan sila lebih murni lagi. Yang manapun boleh. Karena ketiga-tiganya itu saling berkaitan. Contohnya, aku ada orang yang suka membaca, ya udah saya banyak baca buku-buku dhamma biar panya saya meningkat. Tidak apa-apa. Begitu panya meningkatkan, silanya semakin murni. Sila semakin murni, samadhi semakin dalam. Jadi terus berputar. Manapun yang dahulu tidak masalah. Karena apa? Karena ketiga-tiganya itu saling berhubungan secara langsung. Oke, baik Bante. Eh, Selain tiga elemen ini Bante, apakah ada yang lain, maksudnya ada poin lain yang harus kita perhatikan untuk bisa berlatih dhamma secara bertahap? Yang pertama, semangat berlatih. Yang kedua, kalyanamita, teman berlatih. Nah, kalau ada teman yang berlatih, dia akan bisa mengingatkan kita saat kita malas, memberi semangat. Itu dua hal ini yang mempengaruhi semangat berlatih dan kalyanamita, teman berlatih. Ya, eh, yang Bante singgung tadi tentang Kalyanamita Bante. Ya, betul. Bagaimana sih caranya kita bisa menentukan ya Bante atau memilih oh ini Kalyanamita yang baik dan dan dia adalah Kalyanamita yang bisa mendukung saya untuk maju di dalam Dhamma gitu Bante. Ya, itu perlu waktu yang lama. Kita perlu menjajaki selama kita itu berteman. Karena ada orang-orang itu yang sewaktu-waktu baik, sewaktu-waktu tidak baik. Itu.
Jadi itu perlu waktu. Perlu waktu untuk bisa menilai ya Bante. Ya, Oke, baik. ya seperti contohnya orang pacaran itu kan perlu menjajaki toh ada kecocokan atau tidak. Ya sama. Oke, baik. Eh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berada di dalam Zoom meeting ataupun di YouTube, barangkali masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Yang Mulia Bante. Monggo, boleh pertanyaannya ditinggalkan di dalam komen, nanti akan saya bantu untuk saya bacakan. Bante, ada pertanyaan dari YouTube. Ya, Eh, Bante, apabila kita melanggar salah satu sila dari Pancasila ataupun Atasila, lebih spesialnya Bante, apa yang harus kita lakukan Bante? Apakah dengan kita membaca ulang 8 sila tersebut atau bagaimana Bante? ya istilahnya kita minta pembaharuan sila dan bertekad tidak mengulang lagi. Itu caranya. Kalau saya itu pernah dengar yang tentang Dandakama itu, apakah itu untuk pelatihan ya Bante? Ganda kamang kan untuk para samanera Oh, saat hari uposatha itu mereka mendapat kewajiban untuk contohnya melakukan pembersihan putih-putih para guru atau acarya. Itu namanya danda kamang. Dan nanti setelah selesai mereka cukur rambut dan minta samanera sika. Itu namanya danda kamang. oh berarti kalau Dandakama itu ada saat kita berlatih memakai jubah ya Bante? Ya, Hmm, baik-baik. Lalu Bante masih ada pertanyaan lagi. Apakah meditasi itu Bante dapat dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Maksudnya adalah dengan kita menyadari bahwa kita sedang makan misalnya Bante. Apakah itu juga merupakan tipis-tipis ya meditasinya gitu dengan kita bisa menyadari segala hal yang kita lakukan gitu Bante. ya bisa, tapi latihannya perlu waktu yang lama dan tekun baru tampak hasilnya. Tuh. Ya semua apapun kita sadari begitu saja. Berarti masih ini ya Bante. Ya, Berarti oke gitu ya Bante. ya, Dengan menyadari itu berarti kita juga tipis-tipis ya. melaksanakan meditasi. Iya, itu berarti kan meningkatkan kewaspadaan kita. Kalau meningkatkan kewaspadaan kita, apa hasilnya? Sila kita menjadi lebih kokoh. Hiri utapa kita menjadi lebih kuat. Apa hiri utapa? Takut dan malu akibat perbuatan salah atau jahat. Hiri dan otapa itu harus apakah penting untuk dikembangkan Bante Ya, dan bagaimana ya melihat itu ada hiri dan otapa itu takut dan malu akan akibat dari berbuat jahat ya Bante. ya, memang untuk mengembangkan itu kan semua tindakan kita, semua ucapan kita, semua pikiran kita perlu disadari. Tetapi untuk memulai itu adalah sulit. Dimulai dulu kita mengamati langkah kaki kita
kanan, kiri untuk meningkatkan sati kita. Dari situ nanti akan berkembang dari segala kegiatan kita, termasuk saat kita masak, saat kita mandi, dan sebagainya. Iya, berarti diperhatikan di dalam kehidupan sehari-hari kita ya, Bante. Betul, baik. Saya cek dulu, Bante, apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, Bante. Saya terlintas satu hal, Bante. Mengenai saya itu suka ditanya, Bante. Santi, kamu itu nggak makan daging ya? Katanya gitu. Lalu saya bilang, saya makan daging, tidak vegetarian gitu. Loh, tapi kan agama Buddha itu vegetarian, katanya begitu, Bante. Bagaimana, Bante, kita menjelaskan kepada tetangga gitu ya, mungkin yang beranggapan bahwa umat Buddha itu vegetarian gitu. Tapi kan pada realitanya tidak semua seperti itu, Bante. Bagaimana cara kita menjelaskannya begitu, Bante? Jawab gini, vegetarian tidak menentukan kesucian seseorang. Contohnya, sapi dan kambing itu yang makan rumput kan tidak suci, gitu loh. Ya, Berarti maksudnya gimana ya, Bante? jadi Berarti vegetarian bagi Theravada terutama tidak wajib, gitu loh. Memang kalau mau sehat boleh, tetapi tidak wajib. Berarti, tapi sebetulnya masih oke saja kan, Bante, asalkan tadi kita tidak menunjuk dan tidak memesan apa yang ingin dimakan, Ya, Bante. tidak membunuh, itulah. Betul, Yang penting itu, iya. walaupun vegetarian kalau tetap membunuh ya sama saja. Oke, baik, Bante. Terima kasih, Bante. eh Baik, karena waktunya sudah terlihat di jam setengah 9 malam, Bante. Dan sudah semakin larut, Bante. Ya. Jadi mungkin untuk sesi tanya jawab dan diskusi pada malam hari ini akan kita akhiri, Bante. Terima kasih banyak atas diskusinya. Ini sangat membuka wawasan dan sangat menarik, Bante, membahas tentang sila, samadhi, dan panya yang memang menjadi satu kesatuan yang harus terus kita Ya. kembangkan untuk berlatih dhamma secara bertahap. Nah, Ya. harapan baiknya juga semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari yang sudah mengikuti Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini mendapatkan insight positif dan turut dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Bante, setelah tadi kita semua menguraikan Dhamma yang sudah disampaikan oleh Bante, lalu juga kita sudah berdiskusi. Untuk menutup Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini, mohon kesediaannya Bante untuk memberikan closing statement terkait topik berlatih Dhamma secara bertahap. Yaitu kan latihan kita ya cuma 3 itu, sila, samadhi, dan panya. Dimulai yang manapun boleh, karena ketiga-tiganya saling berkaitan. Saya ulangi, sila memperkokoh samadhi, samadhi mengembangkan panya, panya membunyikan sila. Jadi semuanya saling berhubungan. Dimulai dari manapun yang Anda suka atau yang Anda mampu, silakan. Ya, pesan saya itu.
Baik, terima kasih Bante atas closing statement-nya. Ya, demikianlah Bapak Ibu serta saudari-saudari sekalian dari masa kacau online pada malam hari ini yang bersama Bante Ciradama Mahatera. Baik, untuk melengkapi kebajikan kita pada malam hari ini, mohon sekiranya turut berkenan lagi Bante untuk memimpin pelimpahan jasa, melimpahkan Ya. jasa kebajikan kepada semua makhluk. Semoga mereka turut berbahagia. Punya sidani kata sa yana yani kata nime te sanca bagino untuk satanata pamanaka yipia gunawata ce mahyang mata pita dayu ditame tapya ditawa anye maja tawirino sata titanti lokasmi te buma catuyunika paceka catuwokara samsarata bawa bawi nyatang ye pati daname anumodantu te sayang ye cimang napa janganti dewa te sang niwi dayu maya dinana punyanang anumodana ituna tapi sata sada huntu awira suka jiwino kema padanca papuntu te sasa sijatang subah sapi sata bawantu sutata. Semoga selalu hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, mari Bapak Ibu dan saudara-saudari kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ya, marilah kita bersama-sama Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk melakukan penghormatan kepada Yang Mulia Bante. Saya awali dengan membaca Okasa. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudari mengikuti dengan mengucapkan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Abiwadana sileka nicang buddha pacayino tataro dhammawadati ayyuwakno sukang yang. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Ya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, demikianlah Dhamma Kacau Online pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, ada beberapa informasi yang ingin disampaikan dari panitia. Baik, demikianlah informasi yang tadi telah disampaikan. Dengan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama berakhir sudah Dhamma Kacau Online pada Senin
22 Agustus 2025. Terima kasih kepada Yang Mulia Bante yang telah berkenan mengisi Dhamasa Kaca Online pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah mengikuti acara Dhamasa Kaca Online pada malam hari ini. Semoga uraian Dhamma yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante menjadi suatu ilmu pengetahuan dan wawasan baru yang turut dapat diterapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Santika Paramita selaku moderator pada malam hari ini pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, Suki Hontu, Namo Buddhaya.